Bapa, kami bersyukur kami punya Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa sanggup menggenapkan apa yang Tuhan telah janjikan. Tuhan, Kau telah berfirman bahwa seluruh jemaat-Mu adalah ciptaan baru. Engkau telah berfirman bahwa jemaat-Mu lebih daripada pemenang. Tuhan, Kau membawa jemaat-Mu tidak pernah turun, tetapi naik dan naik dan naik Tuhan. Kuasa-Mu lebih besar dari apapun yang ada dalam dunia ini. Kuasa kebangkitan-Mu akan membuat jemaat menjadi pemenang dan pemenang dan pemenang dan pemenang. Itu ketetapan yang harus terjadi di tengah-tengah kami. Gereja ini akan Tuhan bawa lebih dan lebih dan lebih mengalami kedahsyatan-Mu. Gereja ini kami tetapkan jadi bukti dan saksi dari apa yang Tuhan genapkan dari janji-janji-Mu. Malah hari ini kami tidak terpengaruh dengan apa yang kami lihat, kami dengar, kami rasa. Kami hidup dari sabda firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya silakan duduk kembali. Shalom. Yesus hidupnya dengan iman. Ketika dia berkata kepada pohon ara, engkau tidak berbuah, dilakukan dengan iman. Jauh sebelumnya Allah menciptakan alam semesta dengan iman. Allah memperkatakan firman. Dan ketika Yesus di bumi, dia tidak terpengaruh dengan apapun. Dia berkata kepada Simon Petrus, namamu bukan lagi Simon tetapi Petrus. Simon itu ilalang yang mudah goyah. Yesus tidak melihat apa yang sedang terjadi, tapi Yesus tahu apa yang roh Bapaknya sanggup lakukan. Maka dari Petrus yang sampai titik terendah menyangkal Yesus, dia menjadi pahlawan iman. Awal kegerakan dimulai lewat khotbah Petrus, langsung 3.000 orang bertobat. Saya lihat Paulus juga pelayanannya dengan iman. Dia menyebut jemaat di Korintus adalah umat-umat yang kudus. Dia berkata kepada jemaat di Roma, kamu di dalam Yesus lebih daripada pemenang. Dan sekarang pun saya mengalami perubahan, di mana saya melihat engkau dengan iman, saya tidak boleh terpengaruh dengan apa yang sedang kau lakukan, tapi saya bertitik tolak dari apa yang sanggup genapkan lewat firman-Nya. Katakan amin. Sehingga jemaat akan bangkit dalam kuasa roh, penuh dengan roh, dengan kekuatan roh, penuh dengan dinami lagi. Itu yang saya yakini, yang saya perkatakan, yang kami doakan para pendoa-pendoa Sabaat. Dan saya tahu persis bahwa apa yang Tuhan janjikan pasti tergenapi. Walaupun unconditional, walaupun tidak memungkinkan keadaannya, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saya terus belajar dari Abraham, dia berkata, ia percaya bahwa Allah sanggup menggenapkan apa yang dia janjikan, sekalipun secara lahiriah tidak ada dasar untuk berharap. Jadi hari ini, pandanglah dirimu, engkau orang yang istimewa di hadapan Allah. Pandanglah sebelahmu dan katakan, engkau istimewa di hadapan Tuhan. Jadi kita ini orang-orang yang luar biasa, amin. Yang sedang dalam proses Allah mau menggenapkan janjinya. Mari, jadi dalam pagi hari ini Tuhan akan membebaskan kita dari khawatir. Khawatir itu hubungannya takut, resah, gelisah. Tuhan berkuasa membebaskan. Bagi orang dalam dunia ini tidak mungkin. Bagaimana saudara umat manusia bisa bebas dari khawatir? Seolah-olah kita ini dilahirkan untuk menghadapi masalah yang membuat kita khawatir, resah, gelisah, takut. Tapi hari ini ada sebuah rahasia yang luar biasa. Mari kita buka 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama. Ini kalimat firman yang meneguhkan kita. Kita baca 2-3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang bukan sebagian, segala. Jadi kalau saudara masih menaruh kekhawatiran, berarti hanya sebagian yang saudara serahkan. Segalanya. Sehingga pagi ini saudara bebas. Baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, keturunan kita, juga di dalam mengelola pekerjaan Tuhan, harus bebas dari khawatir.
Dan hari ini saya ingin ajak saudara untuk melihat. Lah, surat 1 Petrus ini saya tulis kira-kira hari Kamis kemarin setelah saya memimpin doa pagi di Demak. Saya tidak bawa referensi buku-buku untuk penunjang sumber-sumber. Saya hanya diberi beban, saya bawa bimbing dalam doa pagi di Demak. Setelah itu Tuhan mulai terus bekerja dan akhirnya lewat kebenaran yang saya bagikan itu menjadi bahan khotbah hari ini, bahan firman yang Tuhan sampaikan. Saudaraku, banyak sebetulnya kalau saudara ingin belajar Alkitab, banyak referensi ya, buku-buku acuan, buku-buku untuk menolong dapat memahami background, latar belakang, tujuannya. Saya tidak bawa buku, tapi puji Tuhan ada satu software yang bernama Wikipedia. Jadi saudara beli HP yang lumayanlah agak smart dan memorinya cukup besar. Saudara bisa download itu Wikipedia. Saya tulis 1 Petrus. Di sana dijelaskan ternyata tulisan Petrus sedang menulis surat kepada jemaat-jemaat mula-mula di Asia Kecil bagian utara. Tapi ingat, itu hanya salah satu referensi, harus ditunjang dengan referensi yang lain. Lah, saudara kekasih, kita lihat jemaat pada waktu itu sedang ada dalam tekanan yang hebat, aniaya yang hebat. Mungkin saudara berkata begini, puji Tuhan ya nasib kita lebih baik, belum tentu. Nanti kita mau cek. Tujuan daripada surat itu ditulis adalah untuk menguatkan iman. Sekali lagi iman. Anak-anak Tuhan yang sedang mengalami tekanan dan penganiayaan karena percaya kepada Kristus. Yang penting hari ini imanmu harus kuat dan engkau berjalan dengan iman. Ketika saudara berjalan dengan iman, engkau tidak perlu harus bergumul dengan dosa. Karena iman berkata, dosa tidak berkuasa lagi. Seperti dulu, dosa itu Tuhan. Sekarang, Yesus Tuhan kita. Saudara harus dengan iman seluruh kekuatan musuh telah diletakkan di bawah kakimu dan kakiku. Katakan amin. Dengan iman engkau telah dibangkitkan bersama Kristus duduk di surga. Masa kita yang sudah duduk di surga harus menikmati kehidupan dunia yang rumit ini? Harusnya tidak. Mengapa? Karena kita tidak hidup dengan iman. Kita hidup dengan apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa. Peperangan kita adalah peperangan iman. Itulah sebabnya ketika Tuhan mengubah batin saya hanya melihat jemaat dari apa yang Tuhan sanggup lakukan. Ya. Saudara mengalami peperangan, saya mengalami peperangan. Tetapi Tuhan di dalammu, Tuhan di dalamku luar biasa. Jadi mari hari ini saya ingin mengajak, saya lewat pengalaman-pengalaman. Ketika saya membimbing anak-anak Tuhan dalam kontak pribadi, jadi saya itu pelayanan saya adalah menyentuh, saya punya visi, saya sentuh jemaat 1-2, gitu satu jemaat saya ajak makan, saya ajak ngobrol. Dan saya tidak membicarakan tentang kelemahan dan kekurangannya. Ya. Kalau saya tekankan kelemahan kekurangannya, malah muncul berlimpah-limpah kelemahannya. Saya ingin tunjukkan Yesus di dalammu luar biasa. Mereka mengalami perubahan. Tapi juga ada orang yang secara inisiatif pribadi datang kepada saya. Dan ketika kami mengobrol, berubah total. Bapak luar biasa saya berubah. Lah hari ini saya ingin mengajak saudara. Bertindaklah dengan iman. Bahwa Tuhan berkata Tuhan punya rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Itu bahasa Ibraninya shalom. Bahasa Yunaninya irene. Jadi saudaraku ada shalom bagi saudara dan saya. Ada irene, ada kedamaian sejahtera, kelimpahan yang luar biasa. Kelimpahan batiniah yang saya maksudkan. Lah pertanyaannya, kalau Tuhan menyertai jemaat, mengapa aniaya yang besar terjadi? Tuhan gerakkan berapa hari yang lalu, kalau Tuhan menggerakkan tuh saya diberi kekuatan untuk belajar. Dan ketika saya belajar banyak pewahyuan yang
Begitu saja Tuhan nyatakan, lah saya ingin mengajak saudara pagi ini untuk melihat satu kebenaran mengapa peperangan itu harus terjadi. Di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15, inilah sebetulnya ketetapan Allah. Ketika ular itu menipu Adam dan Hawa, Allah memberikan ketetapan, terkutuklah kamu di antara segala binatang. Engkau berjalan dan merayap, dan makananmu dari debu dan tanah. Ini kan metafora. Dan akan ada permusuhan antara kamu dan wanita ini, antara keturunanmu dan keturunan wanita ini. Keturunan wanita ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan memakut tumitnya. Harus kita pahami dengan benar loh ya. Alkitab berkata, keturunan wanita ini dan keturunan ular. Ular kan gambaran naga. Ingat, iblis tidak punya keturunan. Karena kisah-kisah mitos di Jawa, iblis punya anak, iblis tidak punya anak. Karena iblis tidak pernah disebut ibu atau bapak. Yang punya anak adalah bapak dan ibu. Budi dan Rini menghasilkan Meki. Itu kronologisnya. Lah kita melihat terjadi permusuhan, itu ketetapan. Tidak bisa, itu harus terjadi. Lah nubuatan ini digenapi di kitab Wahyu. Saya disuruh Tuhan belajar dan Tuhan bukakan kitab Wahyu. Dan sedang digenapi. Kalau kita melihat kitab Wahyu, saudara kekasih, kita harus melihat. Mari saya ingin ajak saudara untuk melihat kitab Wahyu pasal 12. Kita akan melihat saudaraku yang kekasih. Iya, di sini ada satu gambaran. Lalu wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan memerintah semua bangsa dengan tongkat besi. Tetapi anak itu dirampas dari wanita itu lalu dibawa kepada Allah dan ke hadapan tatanya. Jangan melihat kitab Wahyu sebagai kitab ramalan tentang kronologi apa yang mau terjadi. Dari ini nanti ganti ini, pasal selanjutnya ganti ini. Awas, ini kita bisa fatal. Faktanya tentang kelahiran Yesus dan kenaikan Yesus itu bukan di ayat pertama, tapi di pasal 12. Jadi ini bukan kitab kronologi kita untuk meramal-ramal posisi kita di mana, kapan kedatangan Tuhan, dan bukan untuk itu tujuannya. Tapi mari kita lihat kitab Wahyu menceritakan tentang peristiwa sejarah gereja dari awal ketika Yesus bangkit dari antara orang mati sampai sejarah gereja dari kedatangan Tuhan yang kedua kali atau sejarah dunia. Sebetulnya sejarah dunia tidak cocok, sejarah gereja. Karena fokus Tuhan bukan dunia, fokus Tuhan adalah gereja Tuhan. Katakan amin. Karena dunia ini sudah terkutuk, ketika Yesus datang semua akan dihancur leburkan. Tuhan fokusnya adalah gerejanya. Kita lihat inilah kitab Wahyu. Dan ketika kita melihat kitab Wahyu bukan urutan-urutan. Ini genrenya, ini bentuk daripada surat. Surat Yohanes kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Surat itu mengandung arti bahwa peristiwa yang sedang terjadi itu terjadi pada 7 jemaat di Asia Kecil. Dan itu firman prinsipnya sampai hari ini. Bukti bahwa ini bukan kitab kronologi, ternyata ketika saya pelajari tadi, saya catat pagi tadi dengan cepat, saudara kalau melihat beberapa ayat ini, saudara kekasih, Wahyu 11 ayat 18 itu bicara penghakiman pada hari yang terakhir ketika Tuhan datang. Terus Wahyu 14 ayat 14 sampai 20 itu bicara penghakiman. Terus Wahyu pasal yang 20 ayat 11 sampai 15. Apa maknanya? Jadi saudaraku, dalam setiap peristiwa itu kayak kita melihat begini loh, ini sebuah film global
dari sejarah gereja, sejarah dunia dari awal sampai akhir, dan kita melihat setiap kebenaran itu melihat peristiwa sudut pandang tertentu untuk peristiwa dari awal sampai akhir. Inilah kitab Wahyu. Jadi ini bukan kitab kronologis. Kita melihat di dalam kitab Wahyu pasal 11 dan 14, itu apa yang terjadi dalam sejarah gereja, sejarah dunia dari Yesus bangkit sampai kedatangan kedua kali, akan terjadi penghakiman terakhir nanti. Itu maksudnya. Supaya saudara bisa mengerti. Dan Wahyu 12 terjadi peperangan yang hebat. Kalau saya melihat di dalam Wahyu ini, ayat 17, naga itu menjadi marah sekali kepada wanita itu sehingga ia pergi menyerbu keturunan yang lain dari wanita itu, yaitu semua orang yang mentaati perintah-perintah Allah dan yang memberi kesaksian tentang Yesus dan kuasanya. Tergenapi kata binatang itu keluar dari dalam air, dikatakan di sini adalah dari dalam laut mempunyai 10 tanduk dan 7 kepala. Ini dibangkitkan oleh roh jahat. Para jemaat tahu dalam konteks ini, surat ini bicara masalah kekaisaran Roma. Tapi prinsipnya masih berlaku sampai saat ini. Nanti saya ingin tunjukkan. Setelah itu muncul binatang yang lain yang dari darat. Coba kita lihat ayat 11. Lalu saya melihat seekor binatang lain muncul dari dalam bumi. Ia mempunyai 2 tanduk seperti anak domba, tapi suaranya seperti naga. Suara, kata-kata. Ini penyesatan. Kata-katanya menyesatkan. Maka kalau gereja di tempat ini punya care group, itu dalam perlindungan ilahi. Kolose berkata begini, Kolose 2 ayat 8, hati-hati terhadap filsafat palsu. Sebab ayat 10, di dalam Kristus saudara sudah sempurna. Tidak kekurangan apa-apa. Benar, kudus, suci, sempurna. Dan ketaatan saudara selanjutnya itu pekerjaan roh Tuhan. Katakan amin. Maka di situ Paulus katakan jangan kamu berpaling dengan filsafat. Filsafat itu apa? Itu produk manusia yang mengandalkan kekuatan diri. Termasuk pengajaran-pengajaran manusiawi. Pengajaran yang menekankan usaha diri. Jangan berpaling lagi. Hanya kau berpaling kepada pengajaran yang berpusatkan Kristus. Itu pentingnya penggembalaan di sini. Karena di dalam Yesus, dalam persekutuanmu dengan Yesus, engkau tidak kekurangan apa-apa lagi. Tidak perlu ditambahin ini, itu yang rumit. Jadi mari, ini penyesatan. Mungkin sudah berkata, puji Tuhan nasib kita lebih baik daripada jemaat di Asia Kecil bagian utara. Kita tunggu dulu. Ini binatang ini nampaknya manis kayak anak domba. Ini adalah tokoh-tokoh agama pada waktu itu. Untuk semuanya tunduk baik bahwa kekaisaran Roma menjanjikan memang ekonomi bagus, jalan-jalan maju, berkembang. Tapi sampai titik tertentu, salah satu kaisar menyebut dirinya Allah. Dirinya Tuhan dan siapa yang tidak mau menyembah dia sebagai Tuhan dibunuh. Secara ekonomis diblokir semuanya. Makanya orang yang tidak pakai tanda 666 tidak bisa membelanjakan. Konteksnya pada waktu itu, kaisar berkata, kalau kamu tidak menyebut kaisar Tuhan, diblokir semua, dianiaya sampai dibunuh. Kita lihat, jadi kita harus melihat konteksnya. Ada jemaat yang bilang, kalau menurut Pak Petrus, dua orang di kilangan, yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan, apa maksudnya? Saya bilang, itu bicara masalah iman. Ketika yang satu teman dekat, saudara dekat, yang satu beriman, yang satu tidak beriman, tidak bisa bertemu dalam kekekalan. Sebab kedatangan Yesus nanti hanya sekali. Pasti Tuhan datang. Ketika saya diyakinkan Tuhan,
Dan Tuhan mulai bangkitkan, hei kau harus hidup dengan iman. Maka saya melihat saudara orang yang luar biasa. Saudara ini orang yang luar biasa. Jangan mau tertipu untuk menjalani hidup yang biasa-biasa. Lah setelah itu saudara kekasih. Lah sekarang di negara Amerika tidak ada aniaya. Tapi sebaliknya di Korea Utara begitu penderitaan yang hebat orang-orang yang beriman kepada Kristus. Lah, binatang yang keluar dari laut itu adalah kaki tangan roh jahat. Di dalam pemerintahan yang otoriter mulai menindas kekristenan. Tetapi binatang yang satu baik. Dan sekarang ini saudara jangan pikir nasibku lebih baik, hati-hati. Sekarang ini iblis tidak menyerang saudara dalam konteks aniaya yang hebat. Tapi iblis menyerang dengan pengajaran sesat, dengan filsafat, dengan teknologi, dengan segala macam daya upaya manusia. Dan apa sebetulnya perkembangan teknologi? Teknologi manusia buat untuk membuat dunia ini lebih baik karena mereka punya sebuah pemahaman bahwa dunia ini nanti menjadi lebih baik kalau boleh sempurna. Maka dimunculkan teknologi dan sekarang betul-betul orang dibuat manja. Saudara di rumah tidak usah bergerak, remote. Engkau di luar kota, lampu listrik semua bisa dikontrol dari jarak jauh. Semua kelihatannya memberikan kemudahan. Akibatnya apa yang terjadi? Teknologi telah memporak-porandakan. Hati-hati Bapak Ibu dengan anak saudara. Jangan izinkan anakmu setiap hari bawa itu HP. Karena dari tadi saya belajar di internet, anak-anak yang terus main HP, perilakunya berubah. Cucu saya dulu makan dengan HP ya supaya orang tuanya lebih tenang. Begini, perilakunya cenderung agresif. Dan kalau tidak diturutin, marah. Kan instan kan? Begitu sekarang dia tidak main HP, dia agak terkontrol dengan baik. Dia tidak main HP, tidak mau makan, tidak lihat YouTube, tidak ada masalah. Maka hati-hati. Gunakan HP-mu untuk melihat YouTube, isinya adalah khotbah pendeta Petrus dan khotbah Daniel. Itu jadi berkat. Lah hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Peperangan sedang terjadi sekarang ini dengan teknologi, dengan filsafat. Semua produk manusia, pengajaran manusia, intinya adalah manusia harus menggunakan kekuatan sendiri-sendiri, usaha diri sendiri untuk melakukan kehendak Allah. Dan sistem pendidikan yang ada dalam dunia ini kalau saudara lihat apa intinya? Anda bisa sukses hidup tanpa Yesus. Itu sistem dunia. Yes, memang mereka dengan gelar yang banyak punya pengaruh memang sukses, tapi suksesnya linier. Hanya beberapa hal sukses di bidang yang lain ancur-ancuran. Tapi kalau sukses dari Tuhan itu komprehensif, menyeluruh, utuh dan total sampai nilainya sampai kepada kekekalan. Saya ingin mengajak saudara hari ini peperangan yang dahsyat sedang terjadi. Saudara pikir engkau yang sementara tidak sungguh-sungguh, kau pikir itu normal? Enggak. Itu dibalik itu roh jahat mempengaruhi saudara. Karena Alkitab katakan Kristus telah mati untuk kita semua supaya kita tidak ada di antara kita yang hidup bagi diri sendiri, kita hidup bagi Kristus yang telah mati dan bangkit bagi mereka. Jadi pengaruh roh jahat masih kuat. Sampai orang Kristen hidup untuk kepentingan diri sendiri tidak merasa bersalah. Padahal keinginan daging adalah mementingkan diri. Saudara pikir ini kan apa ini, fenomena apa ini? Ini lebih jahat, lebih kejam daripada aniaya. Justru gereja yang dalam aniaya, termasuk di China ketika gereja mengalami aniaya yang luar biasa. Gereja mengalami pertumbuhan 2 kali lipat, jemaat totalitas hidup bagi Tuhan. Tapi sekarang ini tidak ada tantangan yang nyata ini, tapi teknologi.
Hati-hati. Makanya saya berdoa supaya Tuhan bangkitkan para pendua-pendua syafaat. Kita adakan peperangan secara rohani. Ya. Sebelum saya merangi saudara, dia coba perangi saya. Sebab kalau saya lumpuh, jemaat lumpuh. Makanya saya bersyukur untuk doa-doa saudara bagi saya. Tapi saya bersyukur saya bukan orang lumpuh, saya orang yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa bersama dengan Yesus di tahta Yesus. Saya terus kuatkan, saya terus kuatkan, saya terus kuatkan. Saya harus hidup di dalam iman, saya tidak hidup dari apa yang kami lihat, kami dengar, kami rasa. Hari ini mari, setelah kita melihat maka jemaat yang sedang mengalami aniaya yang hebat, ini saudaraku di balik peristiwa dunia ini ada peperangan antara ular dan keturunannya, naga dan keturunannya bersama dengan keturunan perempuan ini bicara masalah gereja. Orang percaya, jadi saudara jangan pikir tidak ada area netral. Saudara tidak ada area netral. Jadi kalau selama ini pertobatan saudara ditunda, kesungguhan saudara ditunda, itu jelas iblis berhasil. Sampai saudara tidak punya kemampuan untuk melayani Tuhan. Engkau hanya melayani di bidang tertentu, di bidang lain tidak mau. Bereskan hari ini. Ya. Karena apa? Iblis ingin membuat kita tidak efektif. Padahal saudara dan saya ini orang yang luar biasa. Orang yang dahsyat. Orang yang mewakili otoritas tertinggi. Apakah tidak ada masalah? Ada. Apakah tidak ada tantangan? Ada. Tapi Tuhan berjanji memberikan jalan keluar. Nah, hari ini setelah kita melihat, jadi saudara tidak ada yang netral, tidak ada. Ini ada peperangan di balik yang alamiah, yang natural, ada peperangan. Saudara tidak sadar saja. Sampai banyak orang Kristen berjalan di luar kehendak Tuhan, tidak merasa bersalah, tidak merasa tertuduh, enjoy saja. Oh, itu sebenarnya ada ilah-ilah zaman ini menutup. Saya berdoa supaya Tuhan menolong saudara hari ini. Karena engkau berangkat dari posisimu yang luar biasa. Engkau bukan korban, engkau pemenang. Engkau bukan orang berdosa, engkau orang kudus. Ketika orang menghadapi tekanan stres yang hebat karena permasalahan hidup. Ketemu dengan saya hanya kira-kira setengah jam. Langsung dia berubah total. Yang mau luar biasa. Lah mari setelah kita sudah tahu setelah saudara tahu bahwa gereja itu ada dalam peperangan, iblis itu bisa menggerakkan banyak perkara. Bisa menggerakkan pemerintah, bisa menggerakkan segala perkara, dia bisa memakai teknologi, dia bisa memakai masalah sehari-hari, dia bisa memakai dosa, dia bisa memakai segala perkara untuk menghentikan pengabdianmu kepada Tuhan. Saudaraku kekasih, mari jangan sampai 10 pengintai yang membuat bangsa Israel tidak bisa masuk Kanaan terulang di tempat ini. Mengapa mereka mempengaruhi? Dia berkata, hei kita jangan ke Kanaan. Di Kanaan itu raksasa-raksasa. Kita ini seperti belalang. Saya tidak ingin ada jemaat berkata, jangan ikut Tuhan dalam-dalam. Jangan ikut misbah dalam-dalam. Saudara ini bukan ikut agama, ikut Yesus. Makin hari makin sungguh-sungguh, makin sungguh-sungguh, makin sungguh-sungguh. Banyak orang belum mengikut Yesus. Hanya sekedar mengikuti kegiatan agama. Yang dipertanyakan siapa yang menjadi Tuhannya? Yang kedua, pengaruh apa yang mempengaruhi? Saudara harus kuat di dalam janji-janji Tuhan.
Karena apa? Tanggung jawab saya adalah bagaimana rencana Tuhan kehendaknya terwujud. Karena satu, Tuhan akan menggenapi janjinya. Yang kedua, saya harus sepakat sepaham dengan Tuhan. Setelah itu, mari setelah kita mengerti tujuannya adalah membangun iman, menguatkan iman, saudara bisa gagal, bisa berdosa, tapi engkau bukan orang berdosa. Engkau anak Allah di mana Tuhan punya rencana yang luar biasa. Katakan amin. Engkau bisa lemah, tapi engkau pemenang. Engkau beberapa saat bisa menjadi korban situasi, korban keadaan. Tetapi ingat, Tuhan punya rencana masa depan yang penuh dengan pengharapan. Lah kita lihat Petrus mendorong umat Tuhan tetap percaya kepada Injil. Jadi percaya kepada Injil karena Injil bicara masalah kelahiran Yesus, kematian, kebangkitannya. Nanti Yesus datang yang kedua kali. Itu inti Injil, tidak boleh hanya sebagian. Dia datang sebagai manusia, dia mati sekali salib, dia bangkitkan, dia dimuliakan. Nanti dari surga dia datang kedua kali untuk Yerusalem baru, mendirikan kerajaan Allah di bumi. Jadi itulah Injil. Atas kebenaran Injil itu, kita hendaknya rela dan tahan menderita. Petrus katakan, kalau engkau menderita karena kebenaran, itu kasih karunia Allah. Itu artinya kehormatan untuk memuliakan Tuhan lewat penderitaanmu. Dan kalau engkau bertahan dalam penderitaan karena melakukan kehendak Allah, karena melayani, upahmu besar di surga. Mungkin saudara karena terpesona dengan dunia ini tidak merindukan upah di surga. Dunia yang sangat mempesona saudara ini yang kau telah hidupi selama 20 tahun, 25 tahun, apa yang kau dapatkan dari dunia ini? Coba. Apa yang kau dapatkan dari dunia ini? Tidak ada. Saya kemarin ketemu sama anak Tuhan, apa yang Anda dapatkan dari dunia ini? Tidak ada, Pak. Saya bilang, tidak ada. Lebih daripada kita, Salomo. Dia memiliki semua yang dikejar manusia. Akhirnya dia diberikan hikmat, semua di bawah kolong langit ini adalah sia-sia. Kitab Pengkhotbah diakhiri, hendaklah setiap orang takut akan Tuhan. Kosong dunia ini. Hanya bisa seperti kalau saudara naik mobil di siang hari itu kayak fata morgana itu loh. Kayak ada uap. Padahal tidak ada apa-apanya. Kelihatannya menarik, mempesona. Siapakah orang-orang yang hidupnya lebih stres dari waktu biasa? Itulah artis-artis, itulah pejuara-juara tertentu. Setelah mereka sukses, waduh, mengalami kekacauan yang hebat dalam hidupnya. Mengapa? Ternyata dia habis-habisan energinya untuk sukses. Setelah sukses menurut ukuran dunia, batinnya tetap kosong. Lah batinnya kosong, ditunjang dengan keuangan yang baik, rusak. Lah hari ini saya ingin mengajak saudara. Penderitaan yang Tuhan izinkan itu ujian. Apakah kita ini orang yang sungguh-sungguh total mengabdi kepada Dia atau tidak? Dan pada akhirnya upahmu besar di surga karena kamu menderita atas namaku. Apakah kau tidak rindukan sih upah di surga? Kita ini seringkali sukanya lagu yang dulu ini, orang-orang tua kita ini, oh Yerusalem kota mulia. Ini bukan Yerusalem saudara harus mengeluarkan uang 30 juta ke Yerusalem Timur Tengah, bukan. Itu Yerusalem surgawi. Itu tidak populer. Pertanyaannya yang perlu saudara jawab, apa yang kau cintai, itu yang mengikat hatimu. Tapi kalau engkau mencintai Tuhan, hatimu diikat Tuhan. Dipikat Tuhan. Kau mencintai dunia dan isinya, hatimu sedang dipikat oleh dunia dan isinya. Cinta uang, uang memikat hatimu. Tuhan ingin memerdekakan saudara. Ketika kau diberkati, engkau tetap gunakan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan.
Mari saya ingin ajak saudaraku. Yesus memberi upah setelah kita bertahan dalam penderitaan. Dan penderitaan itu adalah ujian iman. Anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Ujian terhadap imanmu. Tujuannya Tuhan ingin hanya satu aja, imanmu kuat, kokoh, tidak tergoyang, tidak tergoncang. Wah, ini bukan saja saudara, ketika imanmu tidak tergoncang, orang di sekelilingmu akan diberkati Tuhan lewat hidup saudara. Lah hari ini terus saya ingin ajak saudara, hari ini kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Dan ia akan memelihara kita. Ini jaminan. Ini jaminan. Yang memelihara saudara dan saya adalah Tuhan. Sekali lagi, yang memelihara saudara dan saya adalah Tuhan. Saudara percaya? Ketidakpercayaan kita kepada pemeliharaan Tuhan, kita mengupayakan diri. Ketika kita upaya diri bergantung, hemat diri, dan itu kedagingan, walaupun kelihatannya benar, buahnya kacau. Maka saudara, ini akar permasalahan ini, anak-anak Tuhan perjanjian baru itu bukannya Tuhan tidak sanggup. Akar permasalahannya seulang-ulang terus adalah orang beriman kurang iman. Lah kalau Tuhan berkuasa memelihara saudara, dahsyat sekali. Ya, dahsyat sekali saudaraku. Tuhan itu kalau bertindak luar biasa. Ya, ini adalah jaminan dari Tuhan yang memberi kepastian bahwa Ia sang pemelihara yang bisa diandalkan. Bukan hanya untuk perkara rohani, untuk ekonomi, ya, untuk anggota keluarga saudara. Apakah janji yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya yang menaruh iman kepadanya? Hari ini kita akan menikmati, kita menerapkan hari ini, kita harus hidup dengan iman. Orang yang hidup dengan iman itu seperti Abraham. Tuhan berkata, aku jadi bapak segala bangsa. Tapi faktanya istrinya sudah menopause. Abraham sudah tua. Tapi Abraham berkata, Paulus memahami itu. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham tetap percaya dan ia memuliakan Tuhan. Apa imannya? Allah sanggup menggenapkan apa yang telah ia janjikan. Maka lagu yang saya paling senang itu, aku punya Tuhan yang besar. Oh, luar biasa. Haleluya. Lagu itu membuat imanmu naik. Ya, saudara kasih. Coba saudara dengerin lagu. Pulangkan saja pada ibuku atau ayahku. Air mata mengalir. Oh, kasihan ya saya ini kok hidup kok menderita. Haleluya. Tapi nyanyi lagu yang menguatkan iman. Saya teringat waktu Yosua yang sekarang jadi angkatan laut masih kecil. Saya sering ajak nyanyi. Nyanyinya begini. Resah dan gelisah. Tunggu di sini. Sedang apa kau di sana? Sedang menanti jawabnya. Aku malu sama semut hitam. Tidak tahu dia ingat atau tidak. Saya masih ingat. Ya, nyanyi saya sekarang berubah. Kalau nyanyi saya seperti itu, lah ngapain saya malu sama semut hitam? Saya putra raja atas segala raja kok. Amin. Saya kasih ilustrasi, di dalam Yesus engkau kayak raja. Katakan amin. Saudara ini anak raja segala raja. Saudara percaya? Mosok engkau mengharapkan kebahagiaan dari tukang copet? Engkau mendambakan kebahagiaan dari tukang copet padahal engkau anak raja segala raja. Harusnya engkau membagikan kebahagiaan pada tukang copet. Mengapa engkau mengharapkan kebahagiaan dari dunia? Engkau ini orang yang amat sangat bahagia bersama dengan Tuhan. Itu kau alami di dalam iman. Apalagi ada lagu dangdut itu. Kita menjadi penggawe cinta. Itu lagunya siapa itu? Aduh, dunia itu ada-ada saja. Haleluya. Kau tidak perlu jadi pengemis cinta. Kalau kau pacaran diputus ya tidak apa-apa. Ya. Patah satu tumbuh
Tapi yang dipilih cuma, saudara jangan berkata gini, iya enggak apa-apa saya 1000 saya pilih. Saya kan mengikuti Salomo. Pengalaman Salomo bukan untuk ditiru. Itu kejujuran Alkitab saja. Mengkisahkan apa yang terjadi, tapi mesti ada konsekuensinya hebat. Lah hari ini saudaraku, apakah janji yang Tuhan berikan kepada kita? Mari kita terapkan. Mulai hari ini hiduplah dengan iman untuk kebutuhan pribadimu, untuk keluargamu, masa depan keluargamu, masa depan keturunanmu, bangun di atas iman. Saya ingin ajak saudaraku, yang pertama, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Roma 8:28 ini jamin. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil. Nah, kita melihat saudara ini Tuhan punya panggilan khusus. Panggilan khusus Tuhan adalah saudara menjadi seperti siapa? Seperti Pak Petrus? Enggak, seperti Yesus. Kalau ini tidak meresap dalam batin saudara, dan saudara ingin nikmat hidup nyaman, hedonisme, memuja hal-hal yang sementara, ini tidak berlaku. Engkau tidak bisa mendatangkan kebaikan. Karena bagi nanti saya ingin jelaskan, bagi kaum hedon itu profit oriented. Keuntungannya diukur, keberhasilannya diukur dari banyaknya uang yang diterima. Kalau itu yang menjadi bagian kita, saudara akan penuh pergulatan, pergumulan, dan terus hidup dalam kekhawatiran. Allah turut bekerja. Jaminan ini meyakinkan setiap kita bahwa tidak ada peristiwa yang kebetulan. Dan dalam setiap peristiwa, Tuhan berdaulat di dalamnya. Jadi hari ini kau harus yakin, jangan begini. Jangan iblis yang berkuasa, Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berdaulat. Dan Tuhan bisa memakai hal-hal yang kelihatannya buruk menjadi yang terbaik. Yang jadi masalah adalah nanti kita akan lihat, saudara kekasih, Tuhan punya panggilan khusus bagi kita, yaitu bertumbuh makin menyerupai Yesus dalam pikiran dan tindakan. Ini saudaraku, ini tujuan Allah. Allah akan menggenapkan ini. Yang jadi masalah kita punya tujuan yang berbeda dengan Allah. Apa itu? Kekhawatiran dunia, kenikmatan hidup, itu bersumber dari penguasa-penguasa alam semesta ini. Sehingga kekristenan kita ini ingin kenyamanan, ingin kenikmatan. Saudara, orang Kristen yang benar adalah ingin melakukan kehendak Tuhan. Entah menyenangkan, entah tidak menyenangkan, lakukan kehendak Tuhan. Kalau saudara ingin kenikmatan, kenyamanan, menyenangkan, aku melakukan kehendak Tuhan kalau aku senang. Tapi kalau tidak senang, bagaimana? Jadi saudaraku yang hari ini engkau ada dalam persimpangan jalan, baliklah anak-anakku. Aku menyaksikan orang-orang yang di luar jalur Tuhan. Dari luar kelihatannya tersenyum, batinnya menderita, bahkan sampai putus asa. Betul-betul Yesus dan hanya Yesus sumber kebahagiaan yang sejati. Tuhan berjanji bahwa Ia selalu turut bekerja dalam semua peristiwa untuk membentuk kita makin menjadi seperti Kristus. Ini sebuah warning. Bagi anak-anak Tuhan yang duniawi dan ukuran keuntungannya adalah uang, tidak dapat memahami janji ini. Karena apa? Karena ilah-ilah dunia ini mempengaruhi pikirannya, menutupi mata hatinya sehingga terus gagal paham dengan tuntunan dan pimpinan Tuhan. Sebab apa? Selalu dalam hatinya, aku ingin nikmat, aku ingin nyaman, aku ingin nikmat, aku ingin nyaman. Harusnya pagi ini diubah, aku ingin taat,
besok ingin taat, besok ingin melakukan kehendak Tuhan, baik itu menyenangkan atau tidak menyenangkan. Saya melihat, saya membaca buku, ada hamba Tuhan yang betul-betul anugerah Tuhan bekerja luar biasa. Dia bilang begini, aku lebih baik mati daripada aku tidak taat. Jadi Tuhan tuh bisa mengubah, membangkitkan komitmen yang luar biasa. Dan hamba Tuhan ini hidupnya menjadi inspirasi yang luar biasa. Dipakai Tuhan luar biasa untuk mengubah sejarah. Apakah saudara tidak rindu? Saudara kekasih, mereka akan terus bergumul dengan Tuhan seperti Yakub bersama dengan malaikat. Dan nanti ya, hati-hati. Ketika malaikat bergumul sama Yakub, tujuannya Tuhan tidak ingin menyengsarakan. Tujuannya Tuhan ingin memberkati. Tapi kalau Tuhan memberkati, Yakub belum diubah, bahaya. Yakub itu artinya apa? Penipu. Bukan pencuri, penipu. Siapa yang tidak ditipu? Siapa? Yakub. Tapi Allah harus mengubah menjadi Israel, pangeran Allah. Bergumullah dengan malaikat datang. Hebat, bergumul hebat. Malaikat berpikir, terlalu kuat ini. Maka dipukul pangkal pahanya. Bats! Jalannya terpeleok. Kalau Tuhan melihat, nak, kedaginganmu terlalu kuat. Nah. Ketika Tuhan ingin mengubah hidupmu, kedaginganmu terlalu kuat. Tuhan bisa pukul pangkal pahamu. Sehingga jalan hidupmu atau mungkin apa yang sedang kau senangi hari ini, yang memikat hatimu hari ini dicabut oleh Tuhan dan kau menangis meraung-raung. Tapi kalau memang hatimu untuk Tuhan dicabut, ya cabutlah Tuhan, tidak apa-apa. Karena bagiku Yesus lebih daripada cukup. Mengapa engkau banyak susah? Karena hatimu susah, masih banyak terpikat hal-hal dalam dunia. Mengapa engkau belum pengen mati? Wah, saya masih bertanggung jawab, percayalah Tuhan lebih hebat tanggung jawabnya daripada kita. Tanpa sadar kita terikat dengan dunia yang sebetulnya kalau jujur selama ini saya 60 tahun, 5 tahun, saya mengharapkan dari dunia untuk saya punya utuh pribadi yang lengkap, kosong dan hampa. Bukan saya orang yang pesimis, yang miskin, yang tidak punya apa-apa. Tapi saya orang yang disadarkan oleh anugerah Tuhan. Hanya anak-anak Tuhan yang tahu panggilannya tertinggi. Apapun dia bekerja, ingin membentuk engkau makin seperti Kristus. Tujuanmu adalah untuk kerajaan Allah. Engkau rela menderita untuk keselamatan orang lain. Ketika dicaci maki, tidak membalas mencaci maki. Engkau sabar, rendah hati. Engkau siap melakukan kehendak Allah bahkan sampai mati. Engkau memiliki roh yang seperti itu loh. Waktu engkau lahir baru, engkau memiliki roh yang seperti itu. Maka roh seperti itu kalau kita jalani hidup bertentangan dengan keberadaan roh yang seperti itu, saudara menderita konflik batin. Lah hari ini saya ingin mengajak saudara, betul-betul mari. Bersyukurlah hari ini Tuhan membentuk engkau makin seperti Kristus. Para suami, Tuhan membentuk engkau makin seperti Yesus. Katakan amin. Suami itu kepala loh. Kepala dari istri. Kalau suaminya rusak, anggota keluarga rusak. Kalau kepalanya rusak, keluarganya stroke semuanya. Mari bapak-bapak bangkit. Amin. Bapak-bapak bangkit. Haleluya. Ibu berperan ketika bapak lumpuh secara rohani. Ibu bisa bangkit berperan. Makanya ibu-ibu berdoalah, Tuhan biar suamiku bangkit. Suamiku menjadi orang yang gigih. Ya. Kekeh. Kokoh. Ya. Bukan yang saudara yang laki-laki yang tidak gigih gitu. Itu anak istrimu, anak-anakmu akan terayomi kalau suami itu gigih dalam Tuhan. Kekeh, kokoh, perkasa. Istri-istri jadilah kuat, engkau menjadi penolong.
Suami-suami berdoa, Tuhan jadikan istriku penolong. Supaya imanku mencapai puncak potensinya. Jemaat yang saudaraku, yang menjadikan mamon Tuhan akan hidup khawatir, takut, resah, gelisah, tidak ada kepastian. Roh Kudus tidak memberikan konfirmasi. Lah hari ini lewat firman-Nya Tuhan bangkitkan saudara, Tuhan ubahkan saudara, Tuhan secara anugerah dia bekerja kuat supaya saudara mulai dari hari ini juga meninggalkan gaya hidup yang tidak akurat. Yang secara real, mari bangkitlah para bapak-bapak. Dimulai dari Bapak Petrus. Tuhan bangkitkan saya dan saya ambil keputusan saya mau hidup dengan iman. Saya mau hidup dengan iman, saya berkhotbah dengan iman, saya bertindak dengan iman. Itu Tuhan tuh kayak memberikan ledakan yang luar biasa begitu. Saya bersyukur untuk anugerah Tuhan hari ini. Terus selanjutnya, yang kedua, jadi hari ini Tuhan membentuk saudara, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Weh, nama Petrus, pencobaan kok masalah kok bahagia. Itu dari mana dasar hidupmu? Kalau hidupmu adalah memenuhi panggilan Tuhan, makin seperti Kristus berkata, yes Tuhan, aku tahu di balik kutuk ini seolah-olah ini ada berkat yang tersembunyi. Di balik rumah tanggamu yang tidak membahagiakan, Tuhan menarik engkau hari ini. Sebab kalau tidak, keluargamu menjadi berhala. Setelah engkau mulai datang dan dipuaskan oleh Yesus, Tuhan membenahi keluargamu. Mari hari ini kita mau belajar tuntas. Yang kedua, Tuhan akan melengkapi kita dengan hal-hal yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Ibrani 13 ayat 21, Allah kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Dalam terjemahan lain, Dia membuat kita mengingini melakukan kehendak Tuhan dan memampukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kuncinya di Dia. Makanya jangan mau berpaling kepada filsafat ajaran-ajaran manusiawi. Kau hanya boleh berpaling kepada ajaran yang berfokuskan Kristus. Di luar itu kosong dan sia-sia. Jadi hari ini ada jaminan, saya pun sekarang punya jaminan. Makanya Yesus ketika namamu bukan Simon tapi Petrus. Apakah Yesus kaget? Loh kok ternyata begini? Tidak. Yesus tahu, dia yakin apa yang sanggup dikerjakan oleh roh Bapaknya. Saya harus punya iman, saya yakin bahwa Tuhan pasti sanggup menggenapkan apa yang Dia janjikan. Dia berjanji, Dia tinggal di dalam hidupmu, Dia membuat engkau mau dan mampu untuk taat. Saya pegang janji Tuhan itu. Mungkin saudara kurang iman, tapi Tuhan melihat iman saya, Tuhan bekerja dan mengubah saudara. Jadi begitu akhirnya pelayanan ini menjadi merdeka, menjadi bebas, dan tujuan pelayanan bukan untuk menyakiti, untuk memerdekakan, untuk membebaskan. Ya. Kalau mungkin saudara punya titik-titik lemah yang semunculkan bahwa di dalam Yesus engkau tidak kekurangan apa-apa. Semua kuasa yang saudara butuhkan tersedia berlimpah-limpah. Hanya aku berkata, aku mau Tuhan. Pagi ini, pagi kebangkitan yang luar biasa. Pagi kebangkitan yang luar biasa. Ini adalah jaminan yang memberi kepastian dalam hidup. Tuhan pertama jaminan pasti memperlengkapi kita dengan apa yang kita perlukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi saudaraku, enggak usah kau bergumul, promosikan aku, enggak usah. Kalau Tuhan ingin memakai engkau lewat pengaruh promosi dalam pekerjaanmu, Dia lakukan. Kau enggak perlu Tuhan buat aku kaya. Kalau Tuhan ingin saudara menjadi saksi bahwa Dia berkat, sumber berkat yang luar biasa, Dia buat engkau kaya. Dan kalau hatimu tertuju kepada Dia, sekalipun kau kaya, hatimu tidak diikat oleh kekayaan. Itu luar biasa. Dia akan perlengkapi.
Kalau memang kau dipakai dengan pendidikan yang tinggi, Tuhan berikan saudara gairah, kemampuan. Kayak anak saya ini mau saya dorong-dorong. Ya, dia senang. Tuhan buat dia senang. Karena apa? Kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi kita lihat nanti. Dia dipakai lebih luas daripada saya. Jadi, Tuhan itu akan memperlengkapi saudara dan saya. Tapi kalau saudara dari hati, Tuhan aku berikan aku kaya, gini-gini. Engkau bisa tergoda untuk tamak. Tuhan aku ingin seperti engkau. Engkau naikkan pujian kan, ku mau sepertimu Yesus. Malaikat berkata, jemaat GPI Kudus luar biasa. Jemaat GPI Kudus luar biasa. Tapi begitu Tuhan membentuk kau seperti Kristus, mau gini. Oh saudara sedang dalam proses dibentuk dengan yang lain, besi menajamkan besi. Oh enggak bisa gini, oh enggak bisa begini. Malaikat mulai bilang sama saya, kuatkan itu. Iya saya kuatkan kembali. Supaya engkau ingat nyanyianmu. Ku mau sepertimu Yesus. Iya. Oke, enggak ada yang kebetulan kan? Enggak ada yang kebetulan. Supaya engkau efektif bagi dia. Terus yang kedua, dengan jaminan janji Tuhan ini kita dapat mengerti kehendak Allah, yaitu Ia menghendaki setiap kita hidup melakukan kehendaknya dan menjadi pelayan Tuhan yang berdampak dan berbuah lebat. Tuhan berkata, kalau engkau tetap tinggal di dalam aku nak, engkau akan berbuah lebat. Saya mulai rindu, Tuhan aku ingin berbuah lebat. Tuhan aku rindu operasi perjanjian baru itu sampai tahap kepenuhannya. Tuhan bergerak di dalam saya lewat saya dalam kepenuhanmu Tuhan. Jangan izinkan aku menghalangi sedikit pun Tuhan. Itu operasi kepenuhan perjanjian baru. Perjanjian baru itu bicara Yesus di dalammu, itu Raja Tuhan. Penuntun hidupmu itu perjanjian baru. Sampai kobarannya menyala-nyala, rohmu menyala-nyala, rohmu dikuatkan. Engkau punya kerinduan untuk memuliakan Tuhan, kerinduan untuk melayani Tuhan, kerinduan untuk ibadah, kerinduan untuk membawa berita kabar baik. Itu menyala-nyala. Itu yang perlu saudara perhatikan, pelihara dengan sungguh-sungguh. Maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Ketika saudara rindu seperti itu, Tuhan posisikan engkau mengalami realita, punya otoritas. Sehingga apa yang terjadi? Saudara akan mengalami anugerah demi anugerah yang luar biasa. Dengan hidup berpusatkan janji Tuhan ini, iman kita tidak terpengaruh dengan apa yang kita lihat dengan mata dan dengar dengan telinga. Dengan penuh keyakinan kita dapat percaya bahwa Allah pasti menggenapi janjinya. Jadi saudara mulai berkata pada siang hari ini kita katakan dengan iman ya, dengan mantap dengan iman Tuhan berkata jadilah seperti imanmu. Katakan bersama saya percaya hidup saya bukti dan saksi dari apa yang Tuhan janjikan. Katakan amin, berikan kemuliaan bagi Dia. Hidupmu bukan hasil perjuanganmu yang melelahkan. Engkau bekerja keras supaya imanmu itu menjadi iman yang hidup. Kebergantunganmu itu hidup. Dan saudara menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan iman, tolak. Dan engkau tetap teguh dengan iman. Tuhan pasti menggenapi apa yang Tuhan janjikan. Jadi saudara rindukan ini, para pendoa syafaat rindukan, dari tengah-tengah kita akan muncul orang-orang yang punya pengaruh ilahi di Indonesia ini. Orang harus punya keyakinan, kalau orang tidak punya keyakinan kok doanya juga jadi males kan. Amin. Haleluya. Saya lihat saudara ada berbunga-bunga hari ini. Jadi jangan saudara berkata, aku ingin lebih lagi dan lebih lagi. Tuhan menolong, Tuhan berkati. Dan saudara kekasih, kita akan lihat, ini adalah rahasia menjalani hidup yang bebas dari khawatir, dari kehidupan pribadi dan dalam pekerjaan Tuhan. Jadi Tuhan membebaskan saudara
bebas dari khawatir baik hidup pribadi maupun dalam mengelola pekerjaan Tuhan. Pertama, jemaat Tuhan dapat hidup bersyukur dan bersukacita dalam janji ini dalam menghadapi peristiwa sehari-hari. Para pelayan Tuhan akan dipenuhi dengan pengharapan dan keyakinan bahwa Tuhan sedang bekerja kuat dalam hidup jemaat untuk memperlengkapi mereka dengan hal-hal yang baik dan menguatkan mereka untuk melakukan kehendak Allah, melayani Dia dan memuliakan namanya. Maka apa yang terjadi? Saudara seperti Abraham, engkau sehari-hari memuliakan Tuhan. Janji Tuhan pasti tergenapi. Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita yakin Tuhan yang di dalam jemaat akan bekerja luar biasa. Akan membuat jemaat mau dan mampu. Lah kalau kita melayani dengan iman ini kan kita tidak mengkeret, kita tidak lemah, kita akan perkasa, lebih kuat dan saling menguatkan satu dan lainnya. Maka disitulah engkau bebas dari khawatir. Bebas dari ketakutan, keresahan, dan kegelisahan. Sehingga menjadi pelayan Tuhan itu bahagia. Mengapa? Karena yang dilihat fokusnya bukan apa yang sedang dilakukan jemaat. Fokusnya adalah apa yang Tuhan janjikan. Pasti tergenapi. Haleluya. Pelayan-pelayan Tuhan, kau diberkati hari ini. Para pendoa sahabat, kau diberkati hari ini. Jadi saudaraku tidak terpengaruh. Ya. Tidak terpengaruh. Percayalah, kuasanya tersedia hebat bagi kita umat Tuhan. Saya hanya melihat terus dari alam roh, saya terus doakan. Saya Tuhan genapkan. Siang malam saya Tuhan genapkan. Kadang-kadang personal saya sebutkan, Tuhan bangkitkan. Tuhan pasti maju, pasti hidup bagi Kristus. Katakan amin. Dan Tuhan pasti bekerja. Kalau Tuhan bekerja, tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan memberkati pemain musik untuk menyiapkan diri. Sebelum berjaman kudus, saya mau deklarasikan sebuah kebenaran. Buka hatimu. Mulai hari ini, dengan otoritas yang tertinggi saya katakan, jalan hidupmu yang berliku-liku, lurus. Gunung yang tinggi, yang menghalangi mata hatimu, menggalangi jalan hidupmu, rata. Amen. Dan hari-harimu penuh dengan pesta ilahi. Kita angkat roti, kita terima secara rohani tubuh Yesus. Itulah sumber kesembuhan, sumber mujizat, sumber kekuatan bagi tubuh jasmani kita. Kita terima dalam nama Yesus. Nanti setelah perjamuan kudus, PDP Yuniarti bersyukur kepada Tuhan. Kita kecawan. Lewat kematian, penebusan darahnya, pekerjaan iblis dilucuti. Engkau dimungkinkan berkemenangan. Kita terima dalam nama Yesus. Angkat tangan saudara, saya ingin memberkati saudara. Apa yang Bapak punya, saudara punya. Dan engkau memiliki dalam segala kelimpahan. Sehingga apa yang jamah kau sentuh, dilipat kali gandakan Tuhan. Diberkati Tuhan. Engkau menjadi alat yang efektif, alat yang mulia di tangan Tuhan. Pulanglah dengan berkat yang terbaik dari Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, lewat persekutuan Roh yang Kudus, menyertai melimpahi saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan kepada saya,